Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui teks bacaan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siswa mampu menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang kedua, melalui teks bacaan generatif, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, setelah mengamati gambar sebuah bunga, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian bunga. Dan yang terakhir, melalui teks bacaan penyerbukan, siswa mampu menjelaskan 4 macam cara terjadinya penyerbukan pada bunga. Masih ingatkah kalian cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf adik-adik? Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, kenali ciri utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, tandai beberapa info yang menurut kalian penting. Simak teks bacaan berikut yuk. Perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu adik-adik? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan atau betina. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dilakukan oleh tumbuhan berbiji dan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan tidak selalu diikuti oleh pembuahan. Apabila penyerbukan diikuti oleh pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Bakal biji akan tumbuh menjadi biji. Bagian-bagian bunga yang lain akan gugur. Nah, manakah ide pokok dari bacaan teks di atas adik-adik? Ide pokok dari bacaan teks di atas yaitu perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh tumbuhan berbiji dan terjadi melalui proses penyerbukan. Kenapa ya kalimat tersebut menjadi ide pokok dalam teks bacaan di atas? Ada yang tahu? Karena kalimat selanjutnya menjelaskan kalimat utama. Seperti contoh, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Kemudian dijelaskan, penyerbukan tidak selalu diikuti oleh pembuahan. Dijelaskan lagi, apabila penyerbukan diikuti oleh pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah, dan seterusnya. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan di mana terjadinya peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian, proses pembuahan. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Kemudian, hasil pembuahan ini dinamakan zigot. Zigot menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging buah seperti contohnya buah mangga dan buah jambu. Contoh tumbuhannya yaitu ada padi, buah mangga, buah jambu, jagung, dan kacang.
Bagian bunga. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja bagian-bagian dari bunga, di sini Ibu memiliki sebuah teks. Adik-adik sekalian bisa berlatih di rumah ya untuk menentukan ide pokok pada sebuah teks berikut ini. Simak baik-baik ya. Pada tanaman berbiji, bunga merupakan alat perkembangbiakan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Jika bunga tidak memiliki salah satu atau lebih bagian tersebut, maka bunga tersebut digolongkan dalam bunga tidak lengkap. Nah, adik-adik, silahkan kalian mencari ide pokok dari teks berikut ini ya. Bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan. Ada yang tahu adik-adik apa saja nih bagian-bagian dari bunga? Ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik bunga, benang sari, bakal biji, dan dasar bunga. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini bagian dari bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting bunga. Kemudian, dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Dasar bunga ini menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Kemudian ada kelopak bunga, hiasan bunga yang berada di bagian paling luar. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi kuncup bunga. Bakal biji. Bakal biji ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji ini terletak di dalam bakal buah. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna yang mencolok. Bagian ini berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap di bunga. Kemudian benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Berfungsi untuk menyimpan serbuk sari untuk penyerbukan dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Putik. Organ ini merupakan alat kelamin betina pada bunga atau biasa disebut dengan zinoecium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan terdiri dari 4 macam. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Dengan ciri-ciri, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Kemudian, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Dengan ciri-ciri, serbuk sari ini berasal dari tanaman selain tanaman tempat putik, bunga, serta memerlukan pembantu penyerbukan seperti angin, air, hewan, atau manusia. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Dengan ciri-ciri, keturunannya merupakan perpaduan sifat dari dua induknya. Yang terakhir yaitu penyerbukan basta.
Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun varietasnya berbeda. Dengan ciri-ciri, serbuk sari berasal dari pohon yang berbeda dan pohon tersebut juga dari jenis atau minimal sifat yang berbeda namun masih dalam satu genus. Nah adik-adik, itu tadi pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Apa saja kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama yaitu mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian, kita dapat mengetahui proses dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian, kita dapat mempelajari bagian-bagian dari bunga. Dan kita dapat mempelajari 4 macam proses penyerbukan pada bunga. Tetap belajar dan berlatih di rumah ya adik-adik. Jaga kesehatan, semangat selalu. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.